Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Hari ini finally kalian udah bisa lihat ya kalau misalkan ada Poco F5. Kemarin dari Poconya sendiri udah beberapa kali nge-share tentang presentasi dari Snapdragon Qualcomm Indonesia tentang Snapdragon 7 Plus Gen 2. Terus hari ini kalian bisa lihat videonya dari Gadget In, videonya dari Sadapin Techno, Droid Lime, dan beberapa YouTuber lain. Terus juga kemarin Jagat Review masih sosok misterius gitu kan, nge-review tentang Snapdragon 7 Plus Gen 2. Tapi pasti kita bersama juga udah tahu kok, sebetulnya itu adalah HP dari Poco F5. Jadi fix Poco S5 akan hadir di Indonesia bulan ini. Akhir bulan antara launching atau penjualan pertama. Setelah-telatnya ya awal-awal bulan depan di tanggal 1, 2, 3 lah. Nggak sampai seminggu 2 minggu lah. Soalnya ini udah saatnya penjualan Poco F5. Kemarin kan kesela ya beberapa HP dari seri Redmi itu kan. Jadi emang mundur sekali. Jadi entah kenapa Xiaomi dan Poco tuh kayak ya pokoknya sebulan satu HP lah, biar kita momentumnya nggak putus selama ini gitu. Jadi tetap ada eksistensinya tiap bulannya seperti itu. Nah, di sini kan udah bisa lihat reviewnya beberapa ya, yang udah dipinjami produk dari Poconya langsung. Cuma kalau kalian ingin lihat review dari produk yang tidak dipinjami oleh Poco langsung, kalian mungkin bisa lihat channelnya YouTuber Cupu. Dan ini adalah sebuah smartphone yang cukup penting di tahun 2023 ini. Bahkan bisa saya bilang ya, Snapdragon 7 Plus Gen 2 adalah chipset yang paling worth it di tahun ini. Serius. Kita lihat di acara globalnya kemarin udah saya bahas ya harganya ya, di mana tuh untuk Poco F5 RAM 12/256 di global ya, di global yang biasanya selalu lebih mahal daripada Indonesia. Itu dia bisa memberikan harga di bawah 6 juta. Nah, seharusnya nih di Indonesia paling parah itu ada di harga 6 juta untuk varian 12/256. Kalau mengacu harga peluncuran global ya. Soalnya saya tuh rada gimana ya, masa kita sama global lebih mahal Indonesia, itu rasanya gimana gitu. Orang global di sana pendapatannya per bulan rata-rata lebih tinggi daripada Indonesia gitu kan. Tapi Indonesia dapat harganya lebih mahal, gila sih. Di David Gadget In juga bilang kalau harganya harus 5 jutaan sih, kalau sampai 6 jutaan kecewa, jujur aja, gebrakannya jadi hilang gitu. Walaupun secara smartphone masih terbilang worth it ya, misalkan 12/256 dijual harga 6 jutaan kecil gitu lah, masih worth it. Cuma ya kecewa aja gitu, nggak sespesial global gitu, kita nggak dianggap global. Untuk tanggal peluncurannya sendiri ini aku rasa sih ada di akhir bulan ini ya. Ini kan udah tanggal berapa sih ini? Memang ya, kerasa agak lama banget ini yang seri Poco F5 diundur-undur gitu kan. Kemarin aku kira bakal launching, ada Redmi Note 12 Pro 4G. Jadi ya pasti mundur lagi biar momentumnya tetap terjalin gitu. Xiaomi, Redmi, Poco, Xiaomi, Redmi, Poco gitu kan. Nah, ini udah saatnya Poco F5-nya keluar. Ini jangan sampai nanti ngeprank ya, yang keluar Poco X5 Pro dulu ya. Tapi jujur aja saya sebagai seseorang penonton, seorang buyer, saya bukan review, saya nggak punya hubungan dengan brand smartphone manapun. Kalau ada Poco X5 Pro dan Poco F5, Snapdragon 778 dan Snapdragon 7 Plus Gen 2, ini yang 7 Plus Gen 2 sungguh amat menarik. Semoga harganya nggak dimodifikasi supaya nggak jadi kayak decoy produk, biar produk Poco X5 Pro lebih murah kelihatannya atau produk lain Xiaomi lebih murah. Jadi semoga memberikan honest price yang udah lama kita nantikan bersama, dan kita tuh kayak HP itu kayak secara performa upgrade-nya jarang banget. Baru kali ini ada momentum yang penting banget. Jadi bisa dibilang ini adalah HP yang paling penting dari Xiaomi dan Poco tahun ini, dan termasuk jajaran chipset yang paling penting di ponsel Android tahun ini 2023. Kenapa sepenting itu? Karena chipsetnya ya, sekali lagi chipsetnya 7
Plus Gen 2 adalah chipset besutan Qualcomm dan TSMC, bukan Samsung ya, Qualcomm dan TSMC. Dan banyak orang yang bilang bahwa chipset ini tuh kayak chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang diturunkan performanya dikit. Karena itu jangan kaget kok kalian lihat Antutunya tuh bisa sampai sejutaan. Karena itu memang seperti apa ya, dari manufakturnya tuh seperti chipset flagship yang diturunkan. Kalau katanya Om Deddy Jagat Review itu dia bagian ray tracingnya itu nggak ada. Jadi mungkin disunat bagian sana jadi bisa lebih murah, saya juga nggak tahu. Tapi ini memang sebuah langkah yang harus dilakukan Qualcomm ya, karena udah berapa tahun nih Snapdragon seri 7 kok mentoknya di 778. Oke lah, ada 782, tapi tahu sendiri kan 782 itu adalah 778 yang di overclock, lebih kencang. Nah, kalau yang ini Snapdragon 7 Plus Gen 2 adalah 8 Plus Gen 1 yang turun ke bumi. Jadi harganya lebih bersahabat. Jadi ini beneran sangat menarik banget karena dari lompatan performa, Poco F akan mengalami performa yang mantep banget. Walaupun saya sudah lihat sih compare side to side-nya secara performa di Genshin Impact dengan Xiaomi 12T di channelnya YouTuber Cupu, dan itu juga sebetulnya ya masih mirip-mirip sih ya. Walaupun mungkin Antutunya beda 200 ribuan gitu. Tapi ya oke lah, yang penting ini patut dinantikan karena potensinya Poco F5 dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2 akan ada di harga 5 jutaan. Ya paling parahnya di bawah 6 untuk varian 12GB per 256. Ini menurut perkiraan saya pribadi ya. Misalkan nih perkiraan pribadi saya nggak kena di acara peluncuran nanti harganya lebih mahal atau lebih murah. Ya namanya juga kira-kira ya, bisa salah bisa bener. Tapi kalau sampai jauh lebih mahal dari seri global, jujur aja saya kecewa deh. Mending Xiaomi 12T. Semoga ini Poco F5 nggak jadi decoy ya, nggak jadi decoy produk buat Xiaomi 12T, awas loh. Atau mungkin Xiaomi 12 yang turun banget harganya di 7 juta 6.999. Nah, lalu saya hari ini melihat beberapa channel yang udah hands on gitu kan. Nah, saya lihat ada salah satu channel yang satu-satunya nge-share video dari Poco F5 ini, dan saya trauma saya jadi muncul kembali dari produk Xiaomi tahun lalu. Jadi di video tersebut, videonya dari Poco F5 patah-patah gitu kan. Oke lah, udah diklarifikasi bahwa itu ada kesalahan dari rendering editingnya. Cuma masalahnya saya lihat klarifikasinya ada di story Instagramnya, dimana itu juga semakin membuat saya recall trauma saya kembali. Buat kalian yang ngikutin channel ini pasti udah tahu saya tuh trauma banget dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 besutan dari Xiaomi dan Poco. Traumanya karena satu hal. Oke lah, panas memang ya, itu chipset panas kayak Snapdragon 888. Cuma ada satu trauma, yaitu videonya. Saya suka banget dengan kualitas video ISP-nya juga, cuma itu entah kenapa setiap kali saya edit di Premiere itu patah-patah. Jadi ketika saya lihat channel itu nge-review video dari Poco F5 patah-patah, wah itu nge-recall trauma saya banget deh. Dan ketika klarifikasinya lewat Instagram, ini juga trauma saya ke-recall kembali. Karena di Snapdragon 8 Gen 1 besutan dari Xiaomi, itu misalkan kalian edit di Premiere, itu patah-patah. Kalau kalian kirim ke WA, itu patah-patah. Kalau kalian upload ke Instagram itu enggak patah-patah. Dan untuk menghilangkan patah-patah ini gampang, tinggal di render VN atau CapCut dulu, nanti baru dimasukin ke editing atau dikirim ke WA, nanti patah-patahnya hilang. Cuma kan itu extra step yang beneran saya udah kayak muak gitu. Nggak bener itu loh. Dan sampai sekarang katanya belum ada perbaikan di tahun ini gitu kan. Nah, di sini kan saya agak, semoga Poco F5 ini nggak kena kejadian seperti itu. Karena kan tadi ya saya bilang ya, Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini adalah titisan dari Snapdragon 8 Plus
Gen 1 dan 8 Plus Gen 1. Jadi mirip. Nah, di sana saya takut Xiaomi dan Poco memperlakukan software videonya sama seperti tahun lalu dibawa ke tahun ini yang memang chipsetnya secara manufaktur mirip. Nah, itu yang saya benar-benar khawatir di sana sih. Tapi ya, let's see aja. Semoga itu cuma kekhawatiran saya aja yang tidak beralasan. Semoga memang beneran itu terjadi karena kesalahan rendering videonya. Dan kita nantikan produk Poco F5 selanjutnya. Dan buat teman-teman yang tanya, "Bang, mending Poco F5 atau Xiaomi 12T, Bang?" Ya itu terserah pilihan kalian ya. Cuma buat kalian yang udah beli Xiaomi 12T, take it easy. Nggak usah panik, karena Xiaomi 12T adalah sebuah produk yang bagus, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang neko-neko. Bahkan banyak sekali saya rekomendasikan ke teman-teman saya karena memang itu produknya bagus dan aman. Jadi segitu aja videonya. Buat kalian yang mau ngira-ngira kapan tanggal peluncurannya dan harganya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan kita bertemu di video berikutnya. Bye-bye.